Gayaman. Surakarta. Kalau Surakarta khasnya tuh kayak gini, ada lengkungannya. Set. Oh, iya. Kalau Yogyakarta enggak. Untuk keberadaan sumur mas ini yang nemukan itu Raden Mali Gandakesuma, Bupati Banyumas ke-7. Dulu katanya yang orang-orang di luar dari tembok Baluarti ini sering ada yang melihat katanya ada kucing besar itu, macan atau apa itu di pintu-pintu itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di segmen Menyingkap Tabir Misteri, masih di sekitaran Komplek Museum Wayang Banyumas, tepatnya di wilayah Pendopo, Kecamatan Banyumas. Kecamatan ya. Banyumas, Pendopo Sipanji. Nah, ini saya masih bersama Pak Indra, salah satu pengurus dan pengelola Museum Wayang Banyumas. Insya Allah kita mau melihat-lihat koleksi keris-keris dan tosan aji yang ada di museum ini. Kalau kemarin kita di wayang, hari ini kita ke keris tosan aji. Sekalian kita mau bahas perihal keris ya, dan mitos-mitosnya tentang alam sebelah. Gitu. Ya, kita langsung ke sana mungkin ya, Pak. Oke, silakan. Yap. Pak. Oh, Masya Allah nih, keren banget. Kalau dulu sebelum diberesi, banyak yang dipajang ya? Ya itu semuanya kita pajang semuanya. Ya. Nah ini teman-teman, yang dipajang ini keris gaya Surakarta, ladrang khas Surakarta dan gayaman. Nah, terus ini keris-keris wanita, cundrik namanya, mata tombak sama pedang. Pedang sapet apa suduk ini? Itu sapet. Itu. Sapet ya? Iya. Karena maaf ya, saya pegang. Nggak apa-apa, monggo. Sapet. Karena ini untuk menyabet. Menyabet, menebas. Ya, menebas. Kan ada yang suduk. Nah, ini untuk biasanya kalau yang suduk itu nggak melengkung, itu kan karena tepas pembedanya itu kan melengkung gitu loh, Us. Nah, nggak apa-apa, Us. Gitu. Jadi ini maaf belum tak display semuanya. Ini belum ditata ulang. Jadi memang ini baru di apa istilahnya? Ditata ulang lagi. Ditata ulang, ya. Juga kemarin habis kita bersih gitu di bulan kemarin surah itu. Ini keris-keris ini dari mana, Pak? Ini kebanyakan hibahan sih. Hibah ya? Dari Banyumas sekitar, juga kemarin yang terakhir itu dari Desa Lesmana itu bekas penatus. Bekas penatus. Iya. Jadi ini anak cucunya itu nggak ada yang mau ini, jadi dilaporkan ke dinas dan dihibahkan. Jadi kalau misalnya ada yang mau apa istilahnya menghibahkan, ada keris nggak mau ngerumat, bisa ditaruh sini ya? Dengan senang hati. Menghubungi siapa, Pak? Bisa langsung ke dinas, ke Dinpora saja, ke Dinpora. Kebudayaan, malah lebih enak di sana. Ke kita juga nanti kita bantu seperti. Jadi bisa langsung dibawa ke museum wayang. Boleh. Terus ini mau menghibahkan gitu. Iya, dengan menghibahkan, dengan catatan dihibahkan. Kalau titip kayaknya kita masih keberatan gitu, karena bisa suatu saat sudah kita data terus diambil kembali, itu yang kami khawatirkan, repotnya seperti itu. Saya boleh lihat mungkin? Monggo, silakan. Nah, ini gayaman Surakarta. Kalau Surakarta khasnya tuh kayak gini, ada lengkungannya. Set. Iya. Kalau Yogyakarta enggak. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas punya saya. Kalau saya punyanya gaya ini apa? Demak, Majapahit sama Mataraman, Yogyakarta. Kalau ini yang Surakarta.
Sempono Bungkem. Ini ada lambe Iya, kacangnya. lambe kacang. Sat ke sana. Pamornya kayaknya ini wasutah ini. Waswutah, ya. Ini Sempono Bungkem. Sempono. Pono kan artinya apa? Pintar. Jadi kalau ada orang namanya Pak Pono berarti Mesti cerdas gitu. Pak pintar, cerdas gitu. Iya. Ada luk 9. Ini. Itu Waka 4679. Lubang tubuh manusia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sembilan. Kalau menurut filosofinya Sempono Bungkem ini, Sempono yang luk 9, kita harus cerdas-cerdas ya dalam mengelola 9 lubang yang ada di tubuh kita. Ya, memasukkan makanan yang halal dan thayyib, melihat apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah halalkan, ya. Mendengar juga apa-apa yang Allah halalkan, Allah ridhoi, ya. Kemudian apa? Melepaskan hasrat seksualnya juga pada siapa-siapa yang Allah ridhoi, pada istri-istrinya atau pada suaminya. Nah, ini diantara makna filosofi dari Sempono Bungkem. Kalau ini betul wasutah artinya ini apa? Sebuah pesan ketika seseorang itu rezekinya melimpah, bersedekahlah. Ya, karena hakikat kekayaan seorang mukmin adalah tatkala dia itu melimpah, diberikan rezeki yang lebih, dia sedekahkan ke orang lain. Ya, dia santuni fakir miskin, ya, dia santuni para mustahik zakat, menolong anak-anak yatim piatu yang fakir atau miskin. Jadi ini pesan sebenarnya, pesan sebuah kanda. Kanda itu bukan kakanda, tapi kanda itu ungkapan, kalimat ungkapan nasihat yang keluar bukan dengan kata-kata, tapi dengan simbol-simbol yang ada. Simbol wujud benda gitu ya, Mas. Nah ini apa untuk handle-nya? Gagang itu ya. Gagangnya ini kalau Surakarta rata-rata agak panjang dan melengkung. Jadi Surakarta itu khasnya cantik, anggun kayak begini. Kewas anggun, gitu ya. Kewas. Nah, Nah, Mas, ya. kayak begini ini ladrangnya. Ada nggak yang Jogja di sini ya? Ini apa ya, Mas ya? Ini ladrang. Ladrang Surakarta. Kalau Berangga apa namanya? Simpel dan gagah. Tapi kalau ladrang rata-rata bentuknya itu kewas, jelita, cantik. Anggun kelihatannya. Kalau Jogja rata-rata kerisnya itu gagah dan simpel. Ini kan anggun-anggun. Jadi punya karakteristik tersendiri. Ini gaya ladrang apa ya namanya, lupa saya. Jadi ladrang sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, beberapa jenis. Nah, ada yang khusus senopati, ada yang khusus raja, ada yang khusus para menteri-menterinya. Ya. Kalau ini jenis ladrang Surakarta. Dapur kerisnya tilam upih. Tilam upih ini ada pecetannya di sini. Dan tilam upih ini salah satu jenis keris yang disarankan untuk dimiliki oleh orang-orang Jawa zaman dulu. Kenapa? Karena makna filosofinya yang bagus untuk mengingatkan tilam upih itu kan maknanya ini apa? Tikar yang digelap sebagai simbol rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu itu kalau misal menikah, keris-keris tilam upih biasanya diwariskan dari ayah mertua ke menantunya, menantu laki-lakinya. Sebagai simbol harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga, ya, kemudian juga andap asor, tawadhu, rendah hati, ya. Dan banyak sebenarnya makna dari tilam upih ini. Pejetan di sini ya adalah simbol dari usaha. Jadi kalau mau mendapatkan ketenangan batin dalam keluarga, rezeki yang barokah, maka harus dibarengi dengan usaha yang lurus. Bagaimana bentuk dapur kerisnya, bilah kerisnya ini yang lurus seperti itu. Ya, Allah alam shawab. Inilah Kang Surakarta dengan jenis yang beda sama yang ini. Kalau ini boleh saya lihat? Monggo. Ya. Nah ini beda. Jenis-jenis ladrang beda-beda ya. Ini ada tulisan Paku Buwono yang ke-10. Ini khas Solo.
Dapur kerisnya apa? Naga sastra. Sastra ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada luk 13 keris Nogo Sosro. Ditata Kuningan kayaknya. Kuningan ya. Nogo Sosro. Jadi naga itu dalam mitologi Jawa simbol dari kekuasaan. Jadi keris-keris yang bergambar naga rata-rata dimiliki oleh para raja zaman dahulu. Jadi orang-orang awam, rakyat biasa itu nggak ada yang punya keris yang bentuknya itu naga seperti ini. Karena ini adalah sebuah ageman dan juga simbol pangkat zaman dahulu. Simbol pangkat, simbol kedudukan. Kalau naga ya rata-rata dimiliki oleh para raja dan pembesar-pembesarnya. Adapun senopati biasanya itu senopati atau panglima tempur, bilahnya ini dapurnya singo barong. Bentuknya singo barong, singa, sebagai simbol dari kekuatan dan juga keperkasaan. Kalau ini lambang kekuatan, kemuliaan, keperkasaan ya tadi naga. Naga ini makhluk mitologi yang paling legendaris di dunia. Jadi bukan hanya di Jawa aja, di Cina, di Brasil, di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Korea. Itu semua ada mitos-mitos tentang naga. Nah, mungkin kita mau bahas hukum masalah keris. Kita agak keluar ya. Sebagian dari kita mungkin ada yang alergi, mengatakan keris itu sebuah sarana benda ritual kesyirikan. Sebenarnya kalau benda kesyirikan itu bisa apa aja, ya termasuk cincin, bisa diisi khodam juga dan bisa menjadi benda-benda kesyirikan. Kemudian bisa juga sabuk, ya sabuk. Biasanya juga ada rajah-rajahan yang di situ, yang diikat di situ, kemudian dipercaya bisa untuk kebal, bisa untuk penjagaan. Itu kan mengambil perantaraan yang tidak disebutkan, tidak dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu juga bisa sabuk itu menjadi sarana kesyirikan. Tapi apakah hukum sabuk akhirnya menjadi haram gara-gara 1-2 orang yang menjadikan sabuk sebagai sarana ritual kesyirikan? Apakah cincin menjadi haram secara mutlak bagi laki-laki gara-gara ada orang yang menjadikan batu akik sebagai tempat penyimpanan jin mereka? Apakah kemudian kaligrafi menjadi haram secara mutlak tatkala ada oknum-oknum dukun yang berbaju ustadz yang menjadikan kaligrafi itu dicampur dengan mantra-mantra sihirnya? Kan tidak. Ya, demikian juga keris sama. Dan dalam kaidah fikih jelas, al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrim. Segala sesuatu pada perkara duniawi, hukum asalnya adalah boleh saja sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dalam perkara ibadah, perkara ubudiyah, perkara akhirat, itu kebalikannya. Semuanya haram sampai ada dalil yang menyuruh kita untuk ibadah. Jadi jangan kebolak-balik. Dari keris ini hukum aslinya boleh, ya, asal tidak disertai dengan ritual-ritual bid'ah dan juga syirik. Ini yang harus kita garis bawahi. Tatkala kita punya keris kemudian dipercaya, ya keris yang punya pamor banyu mili kemudian dipercaya, oh ini akan mendatangkan rezeki, ini yang nggak boleh. Keris yang mempunyai pamor wasfutah akan mendatangkan banyak rezeki, wahai kiai tilam upih, ya, yang mempunyai pamor wasfutah, berikanlah aku rezeki. Nah ini syirik jelas yang seperti itu. Tapi kalau kita sekedar koleksi atau kemudian merawat benda-benda budaya seperti ini tidak syirik dari mananya. Hanya salah persepsi orang-orang itu, ya. Yang tadinya keris menjadi penasehat yang diam, ya, dengan simbol-simbol yang ada di situ, akhirnya disalahpahami oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau punya keris contohnya murma malela misalnya, atau keris sedat atau keris yang semisalnya bisa menaikkan pamor dirinya, menaikkan karirnya. Nah ini yang nggak boleh sebenarnya, yang akhirnya menjadikan nama keris tercoreng seperti itu. Atau kemudian mengisi khodam jin dimasukkan ke keris. Nah, ini yang bermasalah. Apakah setiap keris ada khodamnya? Tidak demikian adanya. Kalaupun memang ada, ya, maka bisa kita ruqyah, bisa kita semprot, ya, atau bisa kita ruqyah minyak yang khusus supaya merawat besi dari karat, diruqyah minyaknya kemudian sambil dioles, ya, dan kemudian bisa dilepaskan dari sarungnya,
sambil rutin kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Selain itu ya, misal tanpa kita bacakan ayat ruqyah pun, ketika keris tidak lagi dipercaya dan kemudian diagung-agungkan, itu khodamnya hilang sendiri. Dia akan hilang, cari mangsa lagi. Keris sudah nggak mempan nih, dia cari lagi mangsa-mangsa yang lain. Nanti insya Allah kita akan membahas keris lebih dalam di rumah saya sesuai dengan prinsip hidup. Karena orang-orang Jawa zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang, yakni bagi orang-orang yang masih memahami maksudnya, dia akan memilih jenis-jenis pusaka dan tosan aji yang sesuai dengan visi misi hidupnya dan sesuai dengan moto semboyan hidupnya. Jadi nanti itu akan menjadi pesan kepada anak cucunya, kepada orang-orang yang ada di rumahnya, bahwa si pemilik keris ini mempunyai visi misi ini dan itu. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Nah, tadi saya lupa, di sini ada tombak yang juga menjadi salah satu senjata andalannya orang Jawa zaman dahulu. Kita lihat. Ini panjangnya berapa ini? 3 meter ada nggak? Dari 3,5 meter itu. 1, 2, 3 meter lebih wis. 3 meter. Jadi dulu pasukan-pasukan Bendara Pangeran Haryo Diponegoro, pasukan yang paling khusus dan paling ditakuti Belanda adalah pasukan yang memegang tombak. Karena orang Jawa zaman dulu sangat lihai sekali, sangat mahir sekali memainkan tombak. Dipukulkan itu ke kaki kuda, kudanya jimprak, ditusukkan langsung ke leher pasukan-pasukan Belanda kala itu. 3 meter panjang. Mata tombaknya ya macam-macam. Boleh saya lihat? Boleh, silakan. Macam. Nah, jadi sebenarnya tombak dan juga keris itu adalah senjata tusuk, bukan senjata tebas. Saya paling miris sekali ya sebagian komentar-komentar yang seakan-akan sangat meremehkan. Bisa nggak keris itu untuk motong bawang? Sebenarnya bisa aja, tapi kan bukan pada tempatnya gitu. Sama aja jenengan itu tanya, bisa ndak ya kampak untuk menyembelih sapi? Ya bisa, tapi nyiksa sapinya. Kampak itu untuk menganu apa? Untuk memotong kayu, bukan untuk nyembelih. Padahal sama-sama sayatan. Nah, kalau keris kan beda jelas itu. Keris itu senjata tusuk, bukan senjata buat nyembelih, buat nebas. Makanya nggak tepat pertanyaannya itu, apa bisa ndak keris untuk motong bawang atau untuk nyembelih hewan kurban. Itu yang tanya perlu belajar lagi sebenarnya. Sekarang kita mau ke sumur Mas Banyumas. Misteri apa yang ada di sana? Saksikan terus perjalanan kami di segmen Menyingkap Tabir Misteri. Enggak, kalau di area museum ini pernah terjadi kejadian-kejadian yang mistis enggak? Yang aneh gitu? Ya, kalau sebelum era sekarang ini ya Pak, dulu katanya yang orang-orang di luar dari tembok Baluarti ini sering ada yang melihat, katanya ada kucing besar itu, macan atau apa itu di pintu-pintu itu tuh. Pintu mana? Itu pintu samping itu, timur itu ya. Juga rumah-rumah ini kan ya memang dulu sempat dikosongkan Pak, tidak ditempati untuk kegiatan atau untuk kantor sekretariat dari kecamatan atau apa, masih kosong gitu. Terus juga alang-alangnya masih tinggi-tinggi di sini Pak gitu. Nah, di Sumur Mas ini kita itu di Ya. depan ya Sumur Masnya. Di area taman belakang pendopo ya bangunan. Bukan yang di dalam ya? Bukan. Ya, Kalau yang itu. dalam itu apa Pak? Itu sumur atau sendang Perwitasari. Nah, Perwita itu apa? Kehidupan ya, atau sarinya bumi, Perwitasari. Perwita. Cara mungkin menurut Pak Ustadz sendiri ada istilah lain untuk Perwitasari. Itu Pak Bupati Banyumas ke-30 Pak Marjoko waktu itu yang ngasih nama. ya, yang memberikan nama dan mencari ke titik sumber ini yang di dalam itu.
di museum sendiri Pak, ada enggak? Pernah? Pasti kan jenengan sering ini ya, sering jaga malam di situ ya? Iya. Pernah diganggu enggak? Dulu Colek-colek atau apa? tahun 2007 Pak. Selama 1 tahun itu memang sering kali ada kejadian yang terutama di pusaka kan masih di lemari, posisinya juga gelap Pak. Sering kayak bunyi gitu Pak. Ya. Lemarinya? Iya, lemarinya. Saya tengok nggak ada apa-apa itu. Selama 8 bulan itu kurang lebihnya Pak gitu. Awal-awal saya di sini. Kenalan Mungkin pengenalan gitu lagi Pak, ini, pengenalan lagi dengan ospek. saya. Mungkin seperti itu. Lagi di pelonco. Iya. Masya Allah. Ya. Ya mudah-mudahan Kalau sih. wayangnya tanda ya? Enggak, Gamelannya bunyi atau apa? gamelan enggak. Itu justru saya itu yang benar-benar itu di pusakanya. Ya, kayak gitu. Nah, ini keberadaan sumur mas di sini Pak ini. Nah ini dia. Mangga Mas. Nah ini sumur mas. Nah sejarahnya ini kayak gimana sih Pak? Saya masih kurang referensi soal ini. Iya. Untuk keberadaan sumur mas ini yang menemukan Pak mungkin ya Pak Ustadz. Ini yang menemukan itu Raden Mali Gandakesuma, Bupati Banyumas ke-7. Ya, atau yang disebut juga dengan Seda Pendopo. Iya, karena yang beliau meninggal di Pendopo. Iya. Nah, ini di tahun 1707 sampai dengan 1743 beliau menjabat. Diperkirakan itu di tahun 1707 ini menjabat terus mendapatkan titik keberadaan sendang ini. Itu kan pada awalnya ini jadi saya sedikit untuk menceritakan sejarah Banyumas Pak. Ini dulu kan di Hayang Raden Djoko Kaimán itu kan mendirikan pusat pemerintahan atau pendopo itu di Desa Karangkamal. Kalau saat ini di Desa Pakunde Kalisube. Kalisube, gerumbulnya Karangkamal itu di dekat Sungai Serayu. Nah, itu keberadaannya terlalu di desa gitu kurang untuk mengembangkan itu dianggapnya masih kurang lega atau di hati itu masih kurang mantep gitu. Akhirnya beliau memutuskan untuk ritual atau ini menepikan diri di Wanasepi, di hutan Wanasepi itu. Di sana ada petilasan Mbah Meranggi Putri itu. Di sana ada kayak padepokan gitulah. Dan suatu ketika sore hari itu pas cerah gitu Pak, Kamis Wage untuk hitungan Jawanya itu, di tengah rawa ini ada pancaran air yang kena matahari itu yang mau tenggelam jam 3 sore ke sana gitu. Nah, itu ternyata beliau itu merasa takjub dan akhirnya turun. Nah, ini dijumpai sendang, keberadaan sendang atau sumur yang ada di sini. Iya. Nah, makanya dinamakan dengan nama sumur mas itu karena petunjuk yang ditimbulkan atau yang diakibatkan dari pantulan matahari gitu yang bisa nampak dari Wanasepi itu oleh Raden Mali itu. Sumurnya memang kecil ya Pak? Ya, untuk sebenarnya dulu itu lebar Pak, dan kita nggak seperti ini. Itu masih pakai tepian itu pohon itu, bunga ini nih. Ini masih tersisa itu ya. Dulu muter sampai dikelilingin pohon-pohon seperti itu, pohon lama itu kan. Ini masih lebar Pak, nggak segitu. Karena fungsi atau maksud kita itu dibuat seperti itu biar nggak kena debu atau kotoran yang lain masuk, karena biasa yang pada datang ke sini untuk kepentingan itu mengambil airnya juga diminum juga secara ini enggak. Jadi kalau orang datang ke sini bawa sesajen itu untuk apa aja? Untuk keperluan mereka sih Pak, macam-macam gitu Pak. Nggak, maksudnya nggak dikhususkan untuk apa istilah memancarkan aura atau untuk jodoh apa mungkin enggak ya? Pokoknya macam-macam lah Pak. Ya, pokoknya datang dengan kepentingan ini ke sini itu dengan munajat bermacam-macam, karena juga rasa yakinnya si tamu itu juga kita nggak bisa melarang Pak. Maafnya mbak kita menyinggung apa gimana tapi ya tetap kami yang di sini tetap mengasih tahu, tetap nomor satu, biar bagaimanapun arwah sudah nggak ada, minta didoakan gitu. Betul. Adapun air untuk menjadi media-media yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengijabahi dengan maksud hajatnya, bisa terlaksana. Tapi ya tolong jangan melupakan Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut gitu loh. Untuk hal yang lainnya sudah kembalikan kepada yang di atas. Adapun yang ada di sini untuk sebagai perantara atau media seperti itu aja Pak. Itu media sosial. Monggo. Tapi maafnya saya nggak bawa alatnya untuk ambilnya itu. Kenapa? Saya cuma mau lihat dari ini. Masuk aja nggak Pak Paus atau gimana?
memang setiap hari harus ada ini ya, apa kembang-kembang kayak gini? Biasanya setelah ada pesiaroh ke sini, ya. Karena mereka juga sudah bawa sendiri gitu. Yeah. Adapun yang ya itu tadi kembali kepada rasa maremnya di hati gitu, unsur kepercayaannya juga sih, maremnya mereka datang ke sini untuk cara apa ya istilahnya lainnya, untuk menebus atau memberi bebungah atau apa secara tradisinya tersebut itu loh, ya. Ini sama pepundan ya. Percayaan itu gitu. Iya, seperti itu. Memang nggak dipungkiri ya, karena negara kita negara yang majemuk. Iya, banyak dengan sekali budaya kepercayaan yang ada, bahkan orang yang KTP-nya Islam pun ada yang juga percaya kayak gitu. Ini yang sebenarnya kita mau luruskan kan, dari orang yang Muslim, dia Islam tapi masih percaya. Nah ini yang mau kita luruskan. Kalau yang misal non Muslim, ya bukan urusan kita juga gitu. Kita tidak ada kewajiban juga istilahnya untuk membenarkan atau meluruskan. Itu fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kita mengingatkan beberapa kaum muslimin yang masih percaya pada hal-hal yang demikian itu, ya, supaya akidah Islamiyah masih terjaga dan keutuhan dan kemurnian ajarannya pun tidak tercampur baur dengan kepercayaan-kepercayaan lain seperti itu. Gini apa istilahnya, aneka ragam khazanah adat budaya sekaligus kepercayaan masing-masing orang. Dan walaupun bunga-bunga ini di mata kita itu sudah kelihatannya pasti angker, padahal kalau orang zaman dulu ya itu juga punya arti filosofi, punya filosofinya. Iya, kayak sendiri. mawar itu apa ya? Iya. Mawarno-warno ya, mawarno-warno, kantil, kemantil-mantil, marang gusti apa gimana gitu. Iya. Pokoknya ada 7 untuk melatih apa, saya nggak terlalu hafal. Dan cara istilah yang di sini nih, kalau ada mawar putih, mawar merah, kantil atau kenanga, itu masuknya jenisnya telon, Pak. Gitu, Pak. telon, bunga telon ya? Iya, bunga telon itu isinya. Bisanya untuk apa, Pak? Tahu enggak? Lah kurang lebihnya seperti tadi itu, Pak Ustadz, tadi gitu ya. Dengan istilah itu kan maaf sendiri, saya sendiri kurang paham banget gitu tentang penjabaran yang tentang isian itu belum gitu. Minum sewu, saya mesti katakan qulil haqq walau kana murran, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit ya. Sudah adzan, nanti setelah ini kita sholat. Tapi yang jelas kita beribadah berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah. Selain itu tidak bisa kita beribadah berdasarkan filosofi dan simbol-simbol belaka, kecuali kalau simbol-simbol itu diletakkan pada perkara duniawi untuk menasehati perkara-perkara duniawi, itu boleh. Tapi kalau sudah masalah ukhrawi dijadikan dalil dan pembenaran dalam ibadah, itu yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ya, ini kewajiban saya yang harus saya katakan kepada seluruh kaum muslimin yang masih percaya pada perkara-perkara yang seperti ini. Itu kita mau sholat asar di Masjid Nur Sulaiman. Terima kasih Pak Indra atas sama-sama Us pencerahannya. Sama-sama juga saya atas dapat bekal ini Kabupaten Banyumas ini. Sama-sama lah Us, semoga saja bisa bermanfaat untuk semuanya itu Us. Oke, saksikan terus segmen menyingkap tabir misteri di tempat-tempat berikutnya. Arsadanillahu wa yakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.